Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah. Pada khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan selayang pandang makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 6 dan 7, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau ya Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, menurut asbabun nuzulnya, ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diturunkan berkenaan dengan para pendeta Yahudi di sekitar Madinah yang menolak dan mengingkari ciri-ciri kenabian atau nubuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad punya ciri-ciri kenabian. Cirinya jelas, tampak. Tetapi pendeta Yahudi ini menolak. Nah, penafsiran ini menurut At-Tabari adalah penafsiran yang paling tepat dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Karena kata kufur yang ada di dalam ayat tadi, innalladzina kafaru, dari kata kufur secara etimologis berarti menutupi. Karena pendeta tadi memang menutupi tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini cocok dialamatkan kepada para pendeta Yahudi yang ada di Madinah, karena mereka telah menyembunyikan dan menutup-nutupi ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sangat mengenali betul nubuatnya, seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini di dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayani an Ta'wili Ayil Quran, juz yang pertama, halaman 258 sampai 280.
72. Begitu pula di dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya telah menceritakan bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Beliau bersabda, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya. Maksudnya, hentikanlah perbuatan meninggalkan sholat Jumat. Ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Hal ini tertulis di dalam kitab An-Nawawi, Riyadhus Shalihina juz 2, halaman 42. Maka di sini ada kewajiban sholat, perintah sholat, pentingnya sholat yang tidak dikenal atau diabaikan oleh orang-orang kafir. Di mana orang kafir ini juga menolak kenabian nubuat yang ada pada Nabi Muhammad, sebagaimana pendeta Yahudi tadi. Padahal sudah jelas melihat tanda-tandanya. Kenapa bisa demikian? Di dalam sejarah diceritakan pendeta Yahudi ini membawa umatnya, membawa jamaahnya yang sangat berharap akan turunnya Nabi terakhir di Madinah, bukan di Mekah. Tapi ternyata Nabi yang turun terakhir adalah dari Mekah. Maka karena iri dengkinya ini menutup-nutupi tanda-tandanya. Nah hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dakwah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ditentang dan ditolak oleh kaum Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Jadi agama mereka adalah paganis. Maka disebut juga kaum paganis Quraisy yang menyembah banyak berhala. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan akal dan pikiran mereka dari belenggu yang namanya taklid. Taklid artinya mengikuti tapi tidak tahu alasannya. Mengikuti tidak pakai ilmu. Orang sering mengenal dengan istilah taklid buta. Itu sangat dilarang dalam agama kita. Memang kita harus ikut yang benar. Ada keteladanan dari orang yang diikuti. Kita boleh, bahkan wajib menerima nasihat, tapi jangan taklid buta. Harus tahu alasannya secara ilmiah, secara ilmu, bahkan ilmu di atas sunnah. Ada sunnahnya. Sunnah itu artinya ketentuan, aturan, ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah dalam arti fikih yang kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu beda lagi. Ini sunnah ajaran, sunnah aturan yang harus dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya dijelaskan oleh Nabi bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya sama sekali. Tradisi nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan kuat untuk diikuti, karena itu adalah taklid buta. Sekali lagi, taklid buta. Firman Allah di ayat lain menggambarkan bagaimana jawaban mereka dan kerasnya penolakan mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami yang dari dulu sudah mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka?
Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ini juga terjadi pada diri Nabi Ibrahim ketika dakwah kepada orang tuanya, bukan kepada umatnya, kepada bapaknya saja ditolak. Maka atas izin Allah, Nabi Ibrahim terpaksa harus berpisah dengan bapaknya. Dan itu lebih baik, perpisahan yang lebih baik daripada berkumpul dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya dalam kekufuran. Dan Allah pun menjanjikan, ketika engkau sudah berpisah dengan keluarga yang kufur, memilih berpisah daripada tidak bisa menyampaikan ajaran kebenaran, Allah menjanjikan mendapatkan keluarga yang baru, yang baik, yang soleh-solehah. Itu yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah tuliskan peristiwa ini di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 104. Ketika Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka, membodohkan mimpi-mimpi mereka, dan mengecam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentangnya dan sepakat untuk memusuhinya, kecuali pamannya yang bernama Abu Thalib yang membelanya. Ini tertulis di dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Muhammad Said Ramadan, halaman 72-73. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah sekelumit bagaimana keteguhan Nabi di dalam berdakwah menghadapi orang-orang yang taklid buta, orang yang terlanjur punya keyakinan, yakin betul kepada hal-hal yang sangat dilarang, hal yang sangat membuat Allah cemburu, Allah murka, yaitu penyakit yang namanya TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul, percaya kepada yang gaib. Kalau hanya percaya kepada gaib dan meyakininya, masih bagus, dan itu betul. Tetapi kalau menjadikannya sebuah keyakinan yang kalau tidak dilakukan khawatir akan terjadi bencana, itulah yang menjadi dilarang, dan itu termasuk dalam perbuatan tiarah. Allah sudah tuliskan di dalam surat Yasin, di mana penduduk Antiokhia punya kebiasaan melakukan tiarah, yaitu setiap hendak bepergian, sebelum keluar rumah selalu melepas dulu burung-burung gereja. Dan kalau burung gereja itu terbang ke arah kiri, maka pertanda akan datang keburukan. Kalau burung gereja terbang menuju ke arah kanan, pertanda akan datang kebaikan. Itu sangat diyakini betul. Hingga Allah utus 3 rasul sekaligus, semuanya ditolak. Bahkan rasul yang diutus ini dianggap mendatangkan bahaya, malapetaka. Maka 3 rasul ini yang justru hendak diazab oleh mereka, disiksa, dan mereka memilih keyakinannya pada perbuatan tiarah. Mungkin perbuatan ini di tempat kita sudah tidak terjadi, tapi yang terjadi adalah keyakinan-keyakinan yang sebenarnya sama, masuk dalam kerangka tiarah. Misalnya, sangat meyakini kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, pertanda akan datang rezeki. Kalau melihat belalang terbang dalam jumlah yang banyak, kumbang, juga serangga-serangga, pertanda akan datang malapetaka, bencana, gunung meletus, dan sebagainya. Kalau mendengar suara burung pelikusit, akan datang hujan. Kalau kejatuhan cecak, pasti akan mati. Padahal tidak kejatuhan pun akan mati, entah matinya kapan. Menabrak kucing, nanti akan juga mati. Bahkan saking takutnya ada di antara kita setelah menabrak kucing mengadakan yasinan 7 hari. Sementara ketika saudaranya meninggal, tidak ada pengadaan yang namanya yasin.
Begitu takutnya ketika nabrak kucing. Yakin dengan akik-akik yang dipakainya, warna-warninya akan mendatangkan rezeki yang bermacam-macam. Perbuatan itu semua namanya tiyaroh. Dan orang yang melakukannya namanya tatoyur. Keduanya dosa besar dan masuk dalam perbuatan yang disebut dengan nama syirik. Hadirin yang dirahmati Allah, perbuatan seperti ini harus segera ditinggalkan. Awalnya memang sekedar dzon. Di dalam Quran disebut dzon. Bahasa Jawanya ndeyang, kira-kira. Jadi prasangka. Kalau prasangka ini sangat kuat, menjadikan sebuah kebenaran, jadilah ilmu. Tetapi harus melalui sistematika ilmu. Bisa dipelajari, bisa dibuktikan. Maka jadilah ilmu. Tapi kalau kira-kira prasangka ini sangat lemah, itu nanti menjadi tiaroh yang harus ditinggalkan. Jadi sebenarnya kita bisa merubah. Awalnya sebuah adon menjadi ilmu yang ilmiah. Bahkan ilmiah di atas sunnah. Kalau kita bisa memberdayakan akal pikiran yang kita miliki. Dan ini kewajiban kita sudah Allah tuliskan di dalam surat Al-Imran. Surat yang ketiga ayat 190-191. Di mana kita diharapkan menjadi generasi ulil albab. Generasi yang selalu berpikir ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri. Maka tidak ada kesempatan untuk melamun. Di mana kalau kita melamun, yang masuk hanya sangkaan-sangkaan saja. Yang itu yang disebut dengan tiyaroh. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah 13 tahun tidak tanggung-tanggung di Mekah. Rasulullah menanamkan yang namanya akidah agar menghunjam sedalam-dalamnya, seakar-akarnya di dalam hati umat-umat Islam. Kalau ini sudah beres, insya Allah ke depan lebih beres lagi dan insya Allah lebih mudah. Sebagaimana Rasul contohkan ketika hijrah di Madinah cukup 10 tahun. Rasul mampu membangun sebuah negara besar. Negara yang Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan negara kita juga menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mulai memperbaiki, membersihkan akidah kita dimulai dari diri kita. Setelah itu kita turunkan kepada anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, menghunjamkan akidah sekuat-kuatnya agar ke depan, ke atas akan lebih kuat. Apa artinya atas kuat kalau bawahnya tidak kuat? Karena goncangan keimanan semakin berat. Semakin tinggi pohonnya, semakin berat anginnya. Maka pondasi akidah harus dikuatkan terlebih dahulu. Dan ini tiada henti-hentinya Rasulullah menyampaikan. Yang sekarang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis. Kalau kita mempelajarinya, itu sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Jadi bentuk mahabbah ila Rasul tidak cuma hanya berbanyak-banyak membaca sholawat yang banyak kita lakukan di dalam rangka maulid Nabi.
tapi memperjuangkan, melanjutkan dakwahnya, termasuk membela ajarannya, membela nama baiknya, itu juga termasuk bentuk mahabbah illa Rasul. Insya Allah kalau kita cinta kepada Rasul, Rasul pun pasti cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.